Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatu Sofia dari kelas 12 Perhotelan 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Penyebaran COVID-19 atau yang populer disebut dengan virus corona semakin meluas di seluruh penjuru dunia. Dampak dari penyebaran virus tersebut, Indonesia juga terpapar dan terguncang akibatnya. Di tengah situasi yang semakin sulit dan pergerakan virus yang kian masif, maka dibutuhkan suatu penanganan komprehensif baik dari pemerintah, anggota parlemen, swasta, tokoh agama, maupun masyarakat secara luas. Semua harus mengambil perannya masing-masing sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya. Tanpa itu, semua sulit bagi bangsa Indonesia ini untuk terlepas dari jeratan virus corona. Memasuki tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah virus corona yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus corona. Salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah dengan memerintahkan kedutaan Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan. Namun demikian, mayoritas masyarakat mengakui pandemi virus corona dan penanganannya dirasakan sangat mengganggu kondisi perekonomian mereka. Lebih dari 90% responden menyatakan bahwa kondisi perekonomian keluarga mereka terganggu karena adanya pandemi corona. Meskipun begitu, hanya 32% responden yang merasa marah terhadap akibat pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB, yang membuat mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan. Data terbaru masa inkubasi COVID-19 lama antara terpapar virus dan timbul gejala rata-rata adalah 5-6 hari. Tapi bisa saja sampai 14 hari, cukup lama memang. Di sisi lain, mungkin juga masa pragejala sebelum gejala timbul, seseorang sudah PCR positif. Dan 1-3 hari sesudahnya barulah gejala mulai timbul. Untuk kita sebagai masyarakat luas menerapkan dan melakukan 3M dan M lainnya. Artinya, kita semua dapat menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga memelihara etika batuk, menyampaikan salam dengan cara yang baik, dan senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat. Untuk menjaga penyebaran virus ini, kita harus mengetahui apa saja sih gejala-gejala virus corona. Nah, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah makin memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sesak napas dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang, kepemimpinan seseorang kepala negara menjadi kunci untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Rasanya kita perlu berkaca pada negara seperti Cina, Singapura, Arab, Jerman, Vietnam, dan Malaysia. Setidaknya negara-negara tersebut mampu bergerak cepat dalam mengidentifikasi warganya yang positif COVID-19, serta mampu menekan tingkat kematian. Dan misalnya pemerintah Cina sudah berhasil menjinakkan virus corona. Jumlah kesembuhan paling besar mencapai 59.432. Cina yang dinilai sigap menghadapi isu pandemi dengan menerapkan 5 kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona, yaitu kecepatan dan akuransi, keputusan tepat di waktu yang tepat, penggunaan big data dan teknologi, kerjasama semua pihak, dan yang terakhir keterbukaan informasi. Bagaimana dengan Indonesia? Bapak Presiden Joko Widodo mewanti-wanti tidak akan melakukan lockdown menghadapi pandemi COVID-19 dengan alasan bahwa setiap negara memiliki karakter, budaya, dan kedisiplinan yang berbeda-beda.
Presiden menilai menjaga jarak antar manusia adalah kebijakan yang paling pas di Indonesia. Data menunjukkan korban yang terpapar maupun meninggal terus bertambah banyak, terlebih melihat budaya dan kedisiplinan masyarakat yang cukup rendah. Tanggapan saya untuk penanggulangan COVID di Indonesia berjalan baik, karena pemerintah saat ini masih menegaskan masyarakatnya untuk melakukan PSBB dan melakukan protokol kesehatan, contohnya pengurangan jam kerja di seluruh Indonesia, menjalankan sistem daring, dan pembatasan sosial lainnya. Walaupun masih ada kurangnya pemahaman masyarakat atas hal ini yang menyebabkan penghambatan COVID-19 tidak optimal, akan tetapi penerapan ini setidaknya cukup menghambat penularan COVID-19. Berhubung vaksin sudah akan disebarkan ke masyarakat di bulan Mei, jadi tetaplah mengikuti himbauan pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, penanggulangannya harus dilakukan secara dini. Penanggulangan secara dini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit wabah yang dapat menjurus terjadinya wabah yang mengakibatkan malapetaka. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan peran pemerintah yang terpadu dengan pelibatan masyarakat secara proaktif dalam pencegahan dan penanganan wabah pandemi corona saat ini. Peran aktif masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk melakukan pembatasan diri terkait penyebaran virus corona. Kepatuhan masyarakat menjadi upaya serius untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Usaha untuk mematuhi segala himbauan pemerintah menjadi suatu kewajiban hukum bagi masyarakat, sekaligus membuktikan perannya terhadap Indonesia menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Segala usaha pencegahan patut dilakukan secara bersama-sama serta doa kepada Yang Maha Kuasa. Terbatasnya partisipasi masyarakat, peran komunitas yang sangat vital dalam penanggulangan kebencanaan, termasuk pandemi COVID-19 bagi Indonesia, dengan struktur masyarakat yang kolektif, sampai saat ini pemerintah Indonesia telah gagal mengkomunikasikan resiko dan langkah pencegahan secara efektif. Yang muncul justru tidak konsistensinya pemerintah dalam menerapkan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Misalkan, terkait dengan lemahnya implementasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar, pemerintah perlu secara aktif melibatkan masyarakat. Sistem komunitas dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus dari masyarakat lokal dan kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan seperti keluarga miskin atau masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh ibu kota membutuhkan dukungan khusus yang tepat sasaran. Kelompok-kelompok tersebut harus dijangkau secara efektif oleh program bantuan sosial dari pemerintah. Mereka adalah lapisan masyarakat yang tidak saja lebih rentan untuk tertular virus, namun juga cenderung untuk tidak mematuhi protokol kesehatan karena alasan ekonomi. Dan sekian penjelasan artikel opini saya tentang penanggulangan penyebaran COVID-19. Semoga dapat menambah wawasan yang cukup luas, bermanfaat untuk para pendengar video saya. Tetap berada di rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih.